Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini di ruangan ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan pendampingan individu kedua diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMK Negeri 1 Kota Bekasi pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Semoga acara kita ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah zaman dari zaman jahiliyah pada zaman Islamnya yang penuh, dari zaman yang penuh kebodohan kepada zaman yang penuh kecerdasan yang luar biasa kita rasakan saat ini. Semoga kita menjadi pribadi yang bijaksana dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada siang ini pembukaan yang sedang berlangsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan kepala sekolah, sambutan pengajar praktik, diskusi visi dan prakarsa perubahan, dan refleksi nanti dipandu oleh pengajar praktik. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Selanjutnya hadirin dimohon berdoa berdoa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sama-sama mendengarkan sambutan dari pengajar praktik kepada Ibu Cucu Rahayati MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Buan MPD, mungkin semoga kegiatannya berjalan lancar, atau mungkin ada yang mewakili dari ibu-ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Desri Suryani, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru SMKN 1 Kota Bekasi,
yang telah meluangkan waktunya di ruangan ini dalam kegiatan pendampingan kedua, yaitu diskusi prakarsa perubahan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya hari ini kita bisa berkumpul, diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Saya sebagai pengajar praktek dari Ibu Desri, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Adapun tujuan saya ke sini adalah untuk melaksanakan kegiatan saya sebagai pengajar praktek dengan calon guru penggerak Ibu Desri Suryani, diskusi prakarsa perubahan dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, di mana Ibu Desri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi telah melaksanakan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu yang ketiga yang sekarang kita akan diskusikan modul 1.3 tentang visi dan misi prakarsa perubahan, di mana Bu Desri sebagai calon guru penggerak harus mampu membuat visi dan misi. Di dalamnya itu apakah nanti ada umpan balik dari ibu-ibu semuanya sudah termasuk profil pelajar Pancasila? Apakah visi dan misi Ibu Desri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi di dalamnya sudah berpihak kepada peserta didik atau memang sudah sesuai dengan karakteristik yang ada di SMKN 1 Kota Bekasi? Nah, saya mohon kepada ibu-ibu semuanya di sini nanti ada umpan baliknya dengan paparan mungkin materi yang akan disampaikan Ibu Desri. Mungkin sekian dari saya. Forum diskusi ini akan saya berikan kepada Ibu Desri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Cucu yang sudah membuka acara diskusi kita ini, dan saya selaku calon guru penggerak mencoba memandu diskusi kepada rekan-rekan terkait visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Namun sebelumnya kita mari sama-sama mendengarkan puisi dari Bapak Soekarno. Ini ibu-ibu semua. Ini bapak-bapaknya. Selamat datang Bu Syafrina. Silakan duduk Bu. Boleh di samping pengajar Bapak SPD. Sebelumnya saya mungkin izin memperkenalkan diri dulu Bu Cucu. Yang barusan hadir itu adalah Wakil Kepala Sekolah bagian sarana prasarana. Kemudian di sini rekan-rekan saya yang cantik ini, Ibu Destiana adalah guru produktif TKJ. Kemudian Ibu Emi dari tenaga kependidikan. Kemudian Ibu Hendrieni guru bahasa Indonesia pembina OSIS di SMK 1, dan Bu Ayu Miranti Eskom adalah guru produktif TKJ, dan di sebelah saya ini adalah Bu Hasna Akas, kepala program keahlian, kepala program konsentrasi keahlian busana. Sekarang namanya apa Bu? Desain dan produksi busana. Mari kita tonton secara khidmat dulu video ini Bapak Ibu dari puisi dari Bapak Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nil itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang mengundi menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang mengundi menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Merapi, Gunung Kledok, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang sebenarnya, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan Paku Palara, bukan lagi Paku
beberapa orang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Odesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Odesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ibu-ibu setelah mendengar video dari Bung Karno tadi, barangkali dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat apa yang bisa kita ambil pelajaran dari puisi Soekarno Hatta tadi. Mungkin dari Bu Yeni, silakan. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari puisi yang sudah dibacakan tadi, maknanya sangat dalam sekali bagi kita bangsa Indonesia, bahwa saat ini yang dibacakan tadi, yang diharapkan itu hampir punah, bahkan kalau orang yang memiliki sensitivitas yang tinggi bahkan sudah tidak ada. Apalagi dengan adanya daerah di zaman digitalisasi sekarang, generasi Z yang dibesarkan dengan media sosial yang antisosial, mereka sudah tidak melihat Indonesia dalam bentuk yang luas seperti tadi. Ya. Mereka melihatnya sudah individual. Ya. Jadi tidak tahu saya apakah pada saat ini yang ada pada puisi tadi masih ada. Ya. Barangkali itu tugas kita bersama untuk mewujudkan ulang. Sudah pernah ada dulu, tapi sekarang sudah entah kemana, terbang melayang entah di mana. Ya. Jadi kalau harapannya ingin bahwa dimanapun berada tetap saja satu Indonesia, harapannya dari puisi tadi. Tapi kenyataannya hari ini itu sudah tidak ada. Nah, barangkali melalui kesempatan hari ini kita sama-sama diskusi bagaimana bisa mewujudkan sesuai dengan harapan tadi. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Berikan tepuk salut untuk Bu Yani. Ya. Baik. Ada lagi dari ibu-ibu nih yang mau mengapresiasi pesan dari Bung Karno, pesan apa yang ingin beliau sampaikan? Silakan Bu Desiana. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang saya tangkap tadi ya, bahwa semua CMP itu bukan milik mereka masing-masing dari daerah-daerah itu, tapi milik kita bersama, dan kita harus melestarikan apa yang kita miliki. Karena seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Yeni tadi, saat ini rasa memiliki itu sudah mulai luntur. Jadi bagaimana kita menumbuhkan karakter rasa memiliki dan menghargai itu pada anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Desi ya, berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, itulah ibu-ibu sekalian. Sebetulnya beliau ingin menyampaikan harapan besar terhadap kita, bagaimana kita mewujudkan generasi yang unggul ya, yang cemerlang. Baik, langsung saja kita mulai diskusi. Ibu
ibu-ibu sekalian, karena di sini ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya sedang menunaikan kewajiban yang lain. Kita pahami dulu Bapak Ibu semua bahwa visi itu apa sih? Visi itu adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Nah, ini ada kalimat rumpang yang akan kita isi, ibu-ibu semuanya. Kemarin saya sudah mengirimkan link kepada ibu-ibu rekan guru Bu Cucu dalam bentuk link pad untuk diisi dalam rangka mengisi kalimat rumpang ini. Nah, ini kalimat rumpang menggunakan link pad dan ini sudah diisi oleh rekan-rekan, terlihat di sini. Ya. Yang pertama, kalimat rumpangnya kita memimpikan murid-murid yang dari Kakak Hasna, kami memimpikan murid-murid yang produktif, kreatif, dan selalu menciptakan gagasan dan ide-ide baru. Dari Bu Emirza, kami memimpikan murid-murid yang selalu merindukan sekolah karena ingin belajar bersama guru dan teman lainnya. Dari Bu Desiana Saridewi, kami memimpikan murid yang belajar di sekolah dengan sukacita, bersemangat saat belajar dan mau terus belajar, berkarakter yang baik, bertakwa, jujur, santun, kreatif, inovatif, dan menghargai orang lain, tampil. Dari Bu Ayu, kami memimpikan murid-murid yang selalu bersemangat ketika berangkat sekolah karena ingin belajar bersama guru dan murid lainnya. Ini luar biasa nih, isian dari ibu-ibu hebat Ibu Cucu ya. Kalau kita lihat dari impiannya ini, kalau kita balik lagi ke filosofi Ki Wajar Dewantara sudah terwujud ini Bu ya. Dan profil pelajar Pancasila juga sudah tercatat semua di sini, Masya Allah ya. Iya, sudah ada semua. Nah, ini akan kita kolaborasikan nanti begitu ya Bu. Kemudian kedua, kalimat rumpangnya kita percaya bahwa murid adalah, nah ini dari Kakak Hasna, kita percaya bahwa murid adalah sosok yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi terbaik untuk berkembang. Luar biasa. Bu Hendrieni, kita percaya bahwa murid adalah sosok yang unik, yang memiliki potensi yang harus digali bersama guru dan teman-teman lainnya. Dari Bu Ayu, kita percaya bahwa murid adalah pelajar yang hebat dan memiliki potensi serta bakat yang mereka miliki perlu dimunculkan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dari Bu Emirza, kita percaya bahwa murid adalah individu unik dengan potensi tak terbatas yang perlu dikembangkan menjadi pembelajar aktif, pemikir kritis, dan komunikator yang efektif sehingga mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Ini luar biasa ini, sudah mencakup semuanya ini ya. Potensi tak terbatas begitu ya, menjadi pembelajar aktif, pemikir kritis, komunikator efektif. Luar biasa nih Bu ini. Cerdas. Jadi peserta ini setiap cerdas. Betul. Kemudian dari Bu Desiana, ya, kita percaya bahwa murid adalah individu yang punya potensi dan unik. Ini betul sekali. Ini ada tujuan-tujuan tersendiri nih Bu ya, yang kalau kita lihat ini hampir sama, cuma dengan kalimat yang berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, nah, dari Bu Hendri dulu, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menuntut peserta didik menjadi pribadi yang aktif, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Ini sudah ada bagian profil pelajar Pancasila semua di sini. Dari Bu Ayu Miranti, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menerapkan budaya positif di sekolah, dan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Bu Emirza ya. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan kreativitas dan inovasi siswa. Dari Bu Desiana Saridewi, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter untuk membentuk murid yang berintegritas, lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan ramah anak.
kesejahteraan mental dan fisik untuk semua murid, pendidikan inklusif yang ramah untuk semua murid, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Wah, luar biasa ini ibu-ibu hebat nih. Filosofinya dapat banget. Dapat banget ini Bu. Filosofinya dari Wantara. Jadi Wantara. Banget gitu. Ini sebetulnya meskipun belum menjadi bagian dari guru penggerak, ternyata mereka sudah bergerak dulu nih. Kalau dilihat dari harapan ini ya Bu ya. Terjunnya aja. Tinggal terjunnya aja, benar luar biasa nih. Tinggal implementasinya aja nih. Terjunnya aja. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari Bu Hendrieni, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan menumbuhkan budaya-budaya positif, bebas dari kekerasan dan pembulian. Nah, ini betul sekali. Ini harus kita hilangkan nih, pembulian, kekerasan, baik itu fisik maupun non fisik, begitu ya Bu. Itu dengan adanya budaya positif. Betul sekali. Tekankan lagi kepada peserta didik sehingga bebas dari kekerasan dan pembulian. Iya betul sekali Bu. Kemudian dari Bu Desiana Saridewi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting dan dibutuhkan untuk masa depan mereka. Pentingnya kerja keras dan disiplin. Dari Bu Ayu Miranti, murid di sekolah kita sadar betul bahwa lingkungan belajar aman dan nyaman akan mendukung mereka bersemangat dalam menumbuh kembangkan kreativitas dalam belajar, baik secara individu maupun berkelompok. Dari Bu Emirza, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus memiliki rasa empati terhadap sesama. Wah, ini baru kemarin dibaca itu impian dari teman-teman ini yang masalah tentang budaya positif modul 1.4 sedang prosesnya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, dari Bu Hendrieni, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dirindukan oleh murid. Dari Bu Desiana Saridewi, mendidik murid kita menjadi pribadi yang berkarakter dan kompeten, yang pandai dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Betul sekali. Dari Bu Ayu Miranti, mewujudkan tujuan yang dicapai, yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dalam segala hal, kreatif dalam belajar, gotong royong, saling menghargai. Hal ini tentu bisa dicapai melalui kolaborasi dengan seluruh warga di lingkungan sekolah. Dari Bu Emirza, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah menjadi sekolah yang unggul dan berprestasi. Luar biasa. Terakhir, kalimat umpan yang diisi oleh ibu-ibu hebat, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari Bu Hendrieni dibutuhkan pembelajaran yang menyenangkan untuk membentuk murid yang unggul dan berkarakter mulia. Dari Bu Desiana Saridewi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sekolah perlu kerjasama semua pihak, manajemen sekolah, guru, siswa, orang tua, dan dukungan didik. Dari Bu Ayu Miranti, setiap peserta didik adalah unik dengan kelebihannya masing-masing. Mereka punya potensi yang dapat digali dalam berprestasi dan mampu membangun diri menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter pelajar Pancasila. Dari Bu Emirza, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan hidup. Wah, inilah isian kalimat rumpang dari rekan-rekan hebat di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Kita lihat dari kita memimpikan murid-murid yang barangkali ini ada sesuatu hal yang bisa disampaikan dari guru-guru hebat ini. Kenapa visinya memimpikan murid yang seperti ini? Boleh barangkali dari rekan-rekan yang mau memberikan pendapat. Dari Bu Hasna, silakan. Oke, saya coba ya. Kalau saya tuh kemarin tadi buat surat kata-kata ini karena saya kebetulan ngajarnya produktif ya. Jadi kalau kebetulan ngajarnya tuh bidangnya seni, gitu. Jadi kita perlu bukan seperti yang lain nggak perlu kali ya. Tapi saya lebih, oh iya anak-anak tuh ternyata lebih kreatif ya. Tetapi dia harus punya arahan gitu ya, harus kreatif. Terus dia tuh sebetulnya kalau diarahin
bisa menciptakan sesuatu yang inovatif gitu. Ya, terus gagasan mereka ternyata gitu ya, gagasan mereka tuh brilian loh sebetulnya gitu. Jadi memang itulah peran kita di sini sebagai guru gitu. Jadi kita berharap yang hal yang positif lah ke anak-anak supaya nanti sampainya ke mereka juga positif. Makanya kalau pas ngajar tuh bukannya cuma datang terus pulang, nggak punya misi gitu. Tapi gimana sih caranya mengembangkan siswa yang kreatif, inovatif gitu. Dan itu nggak cuma siswanya sebetulnya, kita harus dimulai dari gurunya gitu. Karena kita otomatis mereka tuh akan mencontoh kita walaupun sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka tuh inspirasi buat kita. Sebetulnya setelah kita Ketiga di sekolah kita mengutamakan, ini dari Bu Henrieni, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menuntun peserta didik menjadi pribadi yang aktif, kreatif, mandiri dan ini sebetulnya menurut Bu Henrieni menuntun dengan menuntut itu bedanya apa kira-kira sesuai dengan visi Ibu ini agak menuntut ya. Baik. Kita itu tuturi hadayani ya. Kita hanya sebagai orang yang memberi contoh, bukan menuntut tapi menuntut ya. Apa supoklino apa yang depan memberi contoh tuturi hadayani hampir lupa istilah itu. Efek cancel baru pulang dari luar negeri ya. bersama yang Istirahat ya. Pertama memang sekolah itu harus tempat yang menyenangkan ya. Sebab kita harus merubah pola pikir anak bahwa sekolah itu bukan tempat bertemu dengan guru yang tidak menyenangkan, dengan berpikir yang keras, PR yang banyak, ya, dengan teman-teman yang tidak menyenangkan, dengan tata tertib yang membuat mereka bete, bukan. Tapi sekolah itu seharusnya menjadi tempat yang mereka rindukan, sehingga malam-malam mereka tidur, besok pagi bangun, mereka langsung bersemangat untuk segera berangkat ke sekolah. Karena apa? Di sekolah banyak hal yang akan mereka dapatkan. Ya. Pertama, lingkungan yang menyenangkan, teman-teman ngobrol, bercerita, bercengkerama, kemudian bertemu dengan guru yang menginspirasi, bertemu dengan guru yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, terkadang barangkali ada juga guru yang tidak sesuai dengan ekspektasi anak-anak. Ya, mereka mengharapkan hal yang besar, tapi gurunya hanya memiliki hal yang kecil. Ya, jadi hal itulah yang ingin diperbaiki bersama-sama, sehingga anak-anak kita yang memiliki ide, kreativitas, inovasi, semuanya bisa kita kelola dengan baik, kita dampingi mereka sehingga hasil yang baik yang kita inginkan itu bisa terwujud. luar biasa, tepuk tangan kemudian. Baik. Nah, selanjutnya ini yang kalimat rumah keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ini dari Bu Aik nanti Eskom saya melihat ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa lingkungan belajar aman dan nyaman akan mendukung mereka bersemangat dalam menumbuh kembangkan kreativitas dalam belajar, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, ini bagaimana nih maksudnya menurut Bu Ayu? Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Destri. Menurut saya untuk pembelajaran di sekolah, anak-anak itu membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mereka belajar bersemangat, untuk mempunyai
kreativitas masing-masing dalam belajar individu maupun kelompoknya. Jadi apabila lingkungan mereka sudah nyaman, mereka sudah istilahnya sudah enak untuk belajar, masuk itu pembelajaran mereka seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini kesadaran dari murid kita dengan lingkungan belajar yang aman ini mampu mengeksplor potensi mereka untuk semakin unggul begitu, baik bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri begitu. Kemudian poin kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk di sini di antara keinginan dari guru-guru hebat adalah mendidik murid kita menjadi pribadi yang berkarakter dan kompeten, yang pandai dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Nah, ini seperti apa nih harapan Bu Desi ke depannya nih? Mungkin dijelaskan lebih detail lagi Bu Desi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Desi. Pribadi yang berkarakter tadi di awal kan sudah disebutin ya beberapa karakter yang kita harapkan tuh, utamanya itu berakhlak mulia. Di akhlak ini kan ada secara akhlak vertikal, horizontal gitu kan ya. Akhlak vertikalnya memang benar-benar mereka itu ketakwaannya tinggi. Dengan orang takwa itu kan pasti dia takut untuk berbuat dosa atau salah gitu kan ya. Itu utamanya, karena kita itu di sini jurusan teknologi kebanyakan, apalagi ada IT kan, kami jurusan TKJ. Kejahatan cyber itu sekarang sangat marak, makanya ini adalah landasan utamanya. Kemudian pribadi yang berkarakter kompeten, ini adalah modal dia saat nanti mereka kembali lagi ke masyarakat. Mereka kan nggak selamanya menjadi siswa, tapi mereka akan menemui real kehidupan nyata mereka nanti seperti apa. Mereka perlu skill, kan ya. Dan yang terakhir, mereka bisa memanfaatkan teknologi, karena perkembangan teknologi itu sangat cepat. Jadi tidak harus orang IT yang bisa memanfaatkan teknologi, tapi semuanya. Mungkin itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih Bu Desi, luar biasa. Berikan tepuk tangan meriah untuk Bu Desi, Ibu-ibu. Baik, di sini kalimat rumpang yang keenam kita dan warga sekolah ini paham bahwa jadi kalau kita melihat dari pendapat ibu-ibu ini, memang sebetulnya di sekolah kita ini sudah berupaya ya, dibutuhkan pembelajaran yang menyenangkan nih. Kemudian di sini ada mewujudkan visi dan misi sekolah perlu kerjasama semua pihak. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap peserta didik unik dengan kelebihannya masing-masing. Jadi sebetulnya kita dan warga sekolah ini sudah punya cara-cara atau strategi-strategi yang jitu sebetulnya Ibu untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan. Nah, dari kalimat-kalimat rumpang yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu hebat dan pendapat-pendapatnya luar biasa dari ibu-ibu semuanya. Nah, di sini saya nanti bisa menyimpulkan kalimat rumpang ya yang sudah diisi oleh ibu-ibu dalam bentuk visi kita bersama. Seperti itu. Kita melihat terlebih dahulu visi dari Kesangkan yang di satu Kota Bekasi yang sudah disusun ya oleh rekan-rekan kita beberapa bulan yang lalu ya Bu Yeni ya. Bu Yeni termasuk pesertanya ya. Nah, menghasilkan lulusan yang kompeten berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ini apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan ya visi-visi dari ibu-ibu yang mengisi kalimat rumpang tadi? Menghasilkan lulusan yang kompeten berlandaskan profil pelajar Pancasila. Apakah sudah termasuk di sini semuanya atau ada yang perlu direvisi begitu? Nah, bagaimana Bu Cucu? Saya tadi lihat dari pendapat ibu-ibu hebat semuanya yang dituangkan di dalam kalimat rumpang
dengan visi SMA Negeri 1 Kota Bekasi menghasilkan lulusan yang kompeten berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kalau saya sudah selaras dan sudah sesuai, Bu Desi, seperti itu ya. Karena memang sana itu ada berkarakter, inovatif, mandiri, berpikir kritis. Memang semuanya itu ada di profil pelajar Pancasila seperti itu. Berarti ini visi sekolah kita sudah oke Bu ya, tidak perlu ini sudah selaras dengan harapan dari ibu-ibu hebat tadi. Barangkali Bu Syakrina boleh masukannya Ibu. Baik, terima kasih Bu Desi, Ibu Jujuk, dan rekan-rekan semua yang sudah mewakili Bu Desi sebagai guru penggerak pada hari ini. Mungkin mohon maaf tidak hadiran Bapak Ibu terlibat dalam kegiatannya. Di sini ya, saya melihat, saya menyimpulkan ya, saya tidak mengikuti bagaimana perkembangan guru-guru penggerak, tapi di sini saya tadi menyimpulkan bahwa guru penggerak itu sangat berperan dalam mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila. Walaupun kita semua sebagai guru memang memiliki kewajiban semua atas mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama, guru penggerak itu jadi diharapkan di sini mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan pada lingkungan sekolah, lingkungan di mana dia mengajar. Itu yang pertama saya ambil dari kalimat-kalimat tadi. Kemudian dilihat dari perilaku guru penggerak berkaitan dengan nilai-nilai diharapkan memiliki nilai-nilai kolaboratif, yaitu adalah membangun hubungan yang baik, bukan dengan peserta didik saja, namun juga lingkungan sekolah dan orang tua, yang mana itu bisa mewujudkan visi sesuai dengan visi-visi SMK 1 tadi. Kemudian tadi saya catat juga bahwa guru penggerak itu mengutamakan perkembangan peserta didik. Jadi kita harus mengutamakan perkembangan peserta didik dengan menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Sebagaimana tadi sudah digambarkan bahwa siswa itu memang sebuah pelajar yang unik, yang dimana kita harus melihat kreativitas setiap siswa, baik itu dia itu hanya mampu mengedepankan dari pengetahuannya, kemudian keterampilannya, namun kita harus mengarahkan peserta didik itu dari nilai positifnya, walaupun banyak mereka kadang-kadang mengarah kepada nilai negatif. Kemudian dari perkembangan teknologi sekarang bahwa anak-anak peserta didik itu kita harapkan bisa menggunakan gadgetnya dengan bijak, sehingga bisa memberikan nilai pada dirinya, bukan memberikan sesuatu yang bisa merubah dirinya kepada arah yang lebih negatif. Kemudian yang terakhir saya melihat bahwa di sini juga sesuai dengan program pemerintah bahwa untuk mewujudkan sekolah ramah anak, ramah lingkungan, perlu semuanya kita kerjasama, guru, siswa dan sebagainya untuk memperhatikan di sekitar kita, sehingga bisa menjadi contoh bagi peserta didik bahwa sekolah ini bukan untuk hukuman, tapi sebagaimana Ibu ini katakan sebagai menuntun siswa kepada arah yang lebih baik. Mungkin itu Bu Jujuk dari yang saya lihat. Menuntut, bukan menuntut. Bukan untuk siswa harus kamu berprestasi, harus kamu miliki ini. Tapi kerja kita hanya menuntut, karena tadi kita mengajar membentuk siswa itu sesuai dengan minatnya. Mungkin minatnya yang lain, walaupun dia mengambil jurusan itu, dia punya minat yang lain ya. Jadi kita mengarahkan di sini ya. Sesuai dengan filsafat ya dalam tadi. Yang mungkin itu saja dari saya melihat gambar tadi. Terima kasih Bu Desi. Iya. Terima kasih Bu Syakrina, luar biasa. Baik Bapak, berarti ini sudah oke ya, karena memang di visi SMK Negeri 1 Kota Bekasi ini sudah mencakup semua yang disampaikan oleh ibu-ibu hebat tadi dan terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang Bapak Ibu, ini misi dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi: meningkatkan mutu pendidikan sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, meningkatkan kerjasama dengan dunia yang relevan, mengadakan kelas industri, melaksanakan sertifikat peserta didik, mengembangkan pembelajaran berbasis karakter,
meningkatkan budaya positif, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan model pembelajaran teaching factory, meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik, meningkatkan kualitas layanan sekolah dengan pola tata kelola BLUT. Dari misi-misi ini harapannya tentu visi tercapai dengan baik. Ada lagi nih pertanyaan untuk kita diskusikan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk URI? Tentu sudah, karena memang visi kita adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ini sudah disampaikan oleh Bu Cucu tadi, ya, sudah sesuai Bu ya. Berarti sekarang mari kita lanjutkan. Visi guru penggerak. Nah, ini saya selaku guru penggerak, bagian dari guru penggerak angkatan 11 punya visi juga, ya, yang tentunya ini sebetulnya hampir selaras juga dengan visi SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Itu visi saya selaku guru penggerak pemimpin pembelajaran di kelas, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak dan berwawasan global. Ibu-ibu hebat semuanya, untuk mewujudkan visi tersebut maka dilakukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat di sini adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan penanaman nilai-nilai pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang belajar bukan lagi metode monoton ceramah dari guru, tapi guru kalau kita tinjau dari filosofi Ki Hajar Dewantara, dia adalah sebagai fasilitator yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada. Sesuai dengan disampaikan pula oleh Bu Desiana Sari bahwa ini dibutuhkan penanaman nilai-nilai kepada anak kita agar bisa bijaksana dalam memanfaatkan teknologi pada saat pembelajaran. Tentunya teknologi itu digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu membangkitkan motivasi peserta didik. Nah, ibu-ibu hebat semuanya tentu sudah paham betul dengan nilai-nilai pelajaran Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, karena memang Indonesia ini banyak ragamnya ya, meskipun berjuta-juta, tapi kita tetap satu jua kan begitu. Kemudian mandiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan juga sama anak didik kita. Mandiri ini mungkin masih kurang maksimal nih. Karena kadang untuk menyelesaikan tugas sendiri saja, kalau tidak diingatkan berulang-ulang mereka kurang paham nih, tidak menyelesaikan dengan baik. Kemudian bergotong royong di dalam pembelajaran pun kita perlu menciptakan ini berkolaborasi peserta didik dalam berkelompok ya, untuk bersama-sama membangun diri, menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian bernalar kritis. Tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid, ibu-ibu hebat semuanya, dibutuhkan nalar kritis. Murid tidak hanya diam, ya, tapi mereka menggunakan pikiran, akal yang telah diberikan untuk berpotensi di dalam pembelajaran. Dan kreatif. Nah, kreatif ini sudah bukan hal yang beban lagi buat anak didik kita, sebetulnya juga mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Karena di dalam pembelajaran itu banyak kreativitas yang bisa dimunculkan dengan membuat video pembelajaran, tugas-tugas dalam bentuk poster dan lain sebagainya. Ibu-ibu hebat semuanya, dari prakarsa perubahan kita bisa melakukan pendekatan inquiry apresiatif atau namanya IA. Apakah ibu-ibu hebat semuanya sudah pernah mendengar dua kata ini? Sudah mendengar ya. Tapi apakah sudah paham apa itu inquiry apresiatif? Barangkali dari ibu-ibu hebat mau menyampaikan pendapatnya tentang apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu tentang inquiry apresiatifnya. Silakan Bu Desiana, sepertinya mau berbicara. Silakan Bu Desiana.
Makasih Bu Desi. Sejauh pengetahuan aja ya. Boleh Bu Desi, silakan. Inquiry itu kan berarti kan kayak mencari gitu ya. Inquiry menemukan, betul, menemukan, tapi masih ada bimbingan begitu kan. Apresiatif, inquiry apresiatif berarti menemukan dengan apresiasi. Itu perpanjangan katanya saja. Mungkin perlu dijelaskan lagi. Case ini kan dengan menggali informasi seperti itu, kemudian dia mengolah informasi, mengidentifikasi kemampuan-kemampuan seperti itu, betul. Dengan bimbingan kita seperti itu, betul. Ya. Jadi inquiry apresiatif atau IA ini Bu Desi, ini ada landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif baik dari dalam diri lingkungan, baik masa lalu, kini maupun masa depan. Nah, Bapak Ibu, pendekatan inquiry apresiatif ini dapat diwujudkan melalui Bagja. Apa sih Bagja? Bagja ini sebetulnya bukan kata asing lagi ya. Bagja itu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tadi yang sudah disampaikan prakarsa perubahannya, dirancanglah dengan pendekatan inquiry apresiatif ini tahapan Bagja. Seperti apa? Mari kita lihat bersama. Jadi 5 tahapan Bagja buat pertanyaan ini untuk melihat aset atau kekuatan atau potensi yang ada di sekolah kita. Ambil pelajaran dari untuk memperoleh data dan fakta. Jadi kita bisa mengambil pelajaran ini dari hal-hal yang sudah baik seperti itu. Kemudian gali mimpi untuk membuat gambaran dan bayangan masa depan. Kalau visi itu misalkan terwujud, apa gambaran kedepannya yang bisa kita raih. Kemudian jabarkan rencana untuk mewujudkan visi itu, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kemudian atur eksekusi, tujuannya untuk memonitor atau mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Nah, ini prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di depan. Nah, buat pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan yang saya munculkan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Kemudian langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Tindakannya menjadi guru yang perhatian dan komunikatif kepada murid, menjadi guru yang ramah, menjadi contoh atau teladan bagi murid, menjadi guru yang humoris, memiliki sikap yang dinamis. Kemudian tindakan lainnya menguasai materi, memiliki teknik mengajar yang bervariasi, adil dan bijaksana dalam memperlakukan murid. Karena teknik mengajar yang monoton itu kadang membuat murid bosan. Antara tujuan kita untuk membuat murid menyenangkan, maka kita bisa lakukan kreasi-kreasi yang bervariasi yang untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ibu-ibu hebat, ambil pelajaran. Ini ada beberapa pertanyaan. Siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan sumber mewujudkan menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid? Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid? Situasi apa yang dapat kita lihat ketika murid merasa senang dalam pembelajaran? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan bagi murid? Nah, ini ada tindakannya, misalkan seorang guru PAI yang baik dan ramah berpihak pada murid, menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, tidak langsung memarahi ya, namun menegurnya dengan baik ya, memberikan nasihat, menyapa murid dengan baik, ramah dan tersenyum. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin mic yang satu lagi bisa dimatikan dulu Bu Desi. Kemudian gali mimpi. Sini saya membuat satu pertanyaan,
apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Mimpi sesudah visi terwujud. Nah, kebiasaan yang akan dilakukan menguasai materi, menerapkan berbagai strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, selalu melakukan refleksi. Nah, ini yang kadang suka lupa nih bagi rekan-rekan kita nih. Ya, jangan lupa selalu melakukan refleksi, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, berusaha dekat dengan siswa agar kita lebih tahu setiap karakter yang dimiliki murid. Jabarkan rencana. Ya. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Apa saja praktik baik yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Apa target dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Tindakan yang akan dilakukan, berusaha dekat dengan setiap murid agar murid merasa lebih santai dan senang saat belajar. Jadi tidak bosan ya ibu-ibu. Melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi penilaian awal, kognitif maupun non kognitif demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Mengajar dengan semangat, hati yang ikhlas dan juga sabar. Nah, ini tentu butuh konsistensi di sini. Tidak hanya sekarang semangat, besok enggak, atau besok semangat, besoknya lagi enggak. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kemudian mencoba memahami dan mengenali karakter murid untuk memudahkan memberikan arahan dan karakter murid, sekaligus mengetahui minat, bakat, dan potensi murid. Nah, kemudian baru kita atur eksekusi. Setelah kita jabarkan rencana, atur eksekusi. Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid? Bagaimana agar perwujudan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid bisa terlaksana dengan baik? Tindakan yang akan dilakukan, mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam menyusun program pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Tentu agar terlaksana ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Melakukan pembiasaan 5R atau 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun di dalam lingkungan sekolah. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif, memahami karakter murid dan membimbingnya, bisa membuat bahagia murid. Jangan sampai kita justru membuat murid sampai di sini sedih, sudah tahu dari rumahnya sudah sedih, malah tambah sedih, nggak selesai kesedihannya. Selanjutnya menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah dan juga orang tua murid. Nah, ini tentu menjadi penting ibu-ibu, bahwa kita mungkin untuk mewujudkan visi tidak bisa berjalan sendiri, harus bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di sekolah kita. Nah, kesimpulannya, untuk mewujudkan visi sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan prakarsa perubahan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktu dan kesempatannya dan paparan-paparan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan refleksi dari Ibu PP kepada Ibu Cucu, dipersilakan. Kepada Ibu Desri, kayaknya merinding banget ya, apalagi tadi kita lihat video puisinya Pak Soekarno. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni ya. Memang di zaman sekarang itu ya, gadget ya, anak-anak kayaknya lebih ke individualisme dengan adanya HP. Kita lihat seperti di kereta kayak nggak kenal sama sekali di kiri kanan depan masing-masing. Nah, mungkin kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang fasilitator harus bisa memanfaatkan kita punya ini tuh untuk apa kegunaannya, selain untuk komunikasi, untuk medsos. Nah, untuk medsos kita harus kita arahkan kepada peserta didik kita untuk apa misalnya. Mungkin dulu kita awal-awal TikTok, kayak saya sendiri maaf ya, sebelum ada booming kesini TikTok tentang pilar pembelajaran, kayaknya saya anti banget TikTok. Di orang kayaknya kesannya selfie aja gitu ya. Ih, ngapain sih alay banget kayak gitu. Apalagi anak-anak saya, mama awas ya punya TikTok, awas banget. Kesannya selfie gimana. Tapi kalau pas
kesini-sininya kita lihat, oh ya ada segi positifnya, pembelajaran di sana itu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Terus di Instagram juga kita hanya sekedar punya IG, ternyata kita bisa berteman dengan mungkin BPGP Jabar ya, rumahnya para guru balai besar, guru penggerak yang memang 2 tahun ini tuh dari Pempa TK dengan adanya COVID akhirnya dengan adanya pembelajaran daring, terus akhirnya Pempa TK itu berubah menjadi nama BPGP Balai Besar Guru Penggerak. Memang di Jawa Barat itu ada 2 kampus, perlu Bapak Ibu ketahui, kampus A-nya di Jalan Ponorogo, kampus B-nya di Jalan Dr. Cipto. Nanti kalau misalnya mau weekend ke promosi nih Bu Desri ya, mau weekend ke Bandung tidak apa-apa, nginep di di Wisma BPGP Jabar itu, entah di Dr. Cipto atau di Jalan Ponorogo. Pelayanannya seperti hotel Bu, sekarang udah naik satu orang nggak satu kamar, satu orang itu 100.000. Itu boleh kita bawa keluarga di sana daripada kita nginep di hotel mahal, mendingan di BPGP ya. Yang kampus utamanya Jalan Ponorogo itu lebih ke alun-alun, lebih di tengah kota kalau di Ponorogo. Tapi kalau Dr. Cipto lebih ke kesehatan, namanya Dr. Cipto, sepi. Jadi gedung-gedungnya itu di kiri kanannya itu tentang kesehatan semuanya. Nah kembali lagi ke itu seperti itu ya. Dan memang kita YouTube-nya bisa lihat, kita bisa berteman dengan IG-nya BPGP Jabar, kita kepoin ada apa sih pembelajaran di sananya itu. Di sana itu ada kampus Carakan, ada tentang AI, semua tiap minggu itu mereka mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru. Tapi sedihnya itu Kota Bekasi kalau saya lihat tiap bulannya itu cuma paling banyak 4 orang yang minatnya itu. Kalah dengan yang pelosok sana Jawa Barat, Pangandaran. Saya punya teman di Pangandaran itu kalau hari Kamis pelatihan dia malam jalan jam 5 apakah menjelang maghrib apa sudah maghrib sampai BPGP itu subuh numpang tidur, jadi dia numpang mandi, tidurnya itu di jalanan. Itu seorang wanita yang seorang ibu guru yang memang ingin meningkatkan kompetensi. Jadi menunjukkan ini loh, saya walaupun di Jawa Barat di pesisir pantai di Pangandaran, tapi saya tidak mau tertinggal oleh kota-kota atau kabupaten yang di tengah kota. Tapi saya miris di Kota Bekasi. Kemarin saya waktu belajar tentang praktik baik di PMM, di kas PMM saya kebetulan ikut. Cuma 2 saya dengan pengawas pondok melati. Hei teman-teman Kota Bekasi pada kemana? Apakah sudah pada hebat semuanya sekul? Kalau sudah pada hebat semuanya, nah di situ kita kembali lagi menggunakan teknologi. Nah berarti tugas kita sebagai fasilitator, sebagai guru membersamai persebaran kita. Ada 3 pilar yang bisa menghantarkan anak-anak kita ke gerbang kesuksesan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kalau 3-tiganya kita kolaborasi, insya Allah anak-anak kita akan terhindar dari tadi kekerasan, bullying, bagaimana dia bergaul di keluarganya, bagaimana dia komunikasi dengan orang tuanya, fondasi keluarganya seperti apa, lalu lingkungan di masyarakatnya seperti apakah, lingkungan dia di sekitarnya. Kalau memang pengaruhnya negatif, tapi kalau fondasi kokoh yang ada pada anak-anak kita kuat, insya Allah mudah-mudahan yang positif membawa kebaikan ke lingkungan yang negatif. Apa yang terjadi di sekolah itu dibawa dari rumah, berangkat dari rumah, tidak dari sekolah dibawa ke rumah. Yang ada dari sekolah dibawa ke rumah itu hal-hal yang positif. Seperti anak saya waktu mamanya guru juga, ih mama kata guru begini, iya mama juga berguru, ibu kan mama ibu, ih kata guru begini loh, jadi apa yang dengarkan itu ya kata gurunya. Tapi kalau kita memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita, ya udah terserahnya, ibu guru kok begitu ya. Jadi kalau kita hal-hal yang positif, aja diajarin anak kita juga kata bu gurunya. Nah, dengan kita itu sebagai role model bagi peserta didik kita, menghantarkan peserta didik kita ke gerbang kesuksesan seperti apa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita hanya mengarahkan dan menggali seperti itu ya, mengarahkan dan menggali. Dan kita sendiri pun betul mencuri inspirasi dari dia. Walaupun kita nggak bisa dia lihat penjelasannya gitu seperti ini gitu ya, maaf. Terus
kalau untuk anak SMP SMA bisa diajak kolaborasi ya, kayaknya asik banget. Tapi kalau di SD itu bisa memposisikan diri saya itu sebagai teman dan sebagai manajer. Sebagai teman itu, ih kenapa sedih, bisa nggak bercerita ke depan? Itu termasuk ice breaking. Apa yang dilalui dari rumah ke sekolah. Iya bu, aku bangun tidur bete banget, kenapa? Mama pagi-pagi udah marah gini-gini. Tapi aku ingat kalau hari ini kita akan belajar tentang IPA, tentang cahaya, pembiasan. Pokoknya kita udah punya iming-iming, akhirnya sampai sekolah itu semangat, biarin aja deh mama malam-malam seperti apa. Jadi itu kita memposisikan diri sebagai teman, tempat curhat dia. Nah sebagai manajer, yaitu kamu mau apa seperti ini. Nah kita bisa mengarahkan seperti itu ya. Nah jadi bisa memposisikan kita sebagai teman dan sebagai manajer. Subhanallah dengan kurikulum Merdeka itu saya setuju banget, tidak mengutamakan pengetahuan buat apa anak-anak cerdas, tapi karakternya bobrok gitu ya. Dengan MP3 Program Praja Pancasila, setuju banget di situ dengan berpikiran bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, mandiri, dan memang anak-anak SM itu harus belajar mandiri. Kalau seandainya dia tidak melanjutkan kuliah, dia bisa menciptakan nama sendiri dan bisa merekrut orang-orang untuk bekerja dengan dia seperti itu. Mungkin ya diskusi ini, subhanallah saya juga mendapatkan pengetahuan dari ibu hebat semuanya, walaupun saya dosen di Impres, tapi saya bisa belajar ibu hebat semuanya yang mengajar. Kalau saya bilangnya kalau guru SD bu lebih keren, tugasnya di mana? Dosen Impres. Karena saya dulu waktu sekolah di Garut itu bukan sekolah di Impres bu, di Impres hiji, Impres bola, bahkan kayaknya kesannya tuh Impres itu di pelosok pedesaan banget, gunung. Jadi kalau saya ditanya tugas di mana bu cucu gitu, kalau di Kebun BGP itu, oh ya saya tugas sebagai dosen Impres di SD Jakarta Setiampak. Kalau yang bernalar itu ketawa gitu. Tapi sebenarnya dari kemarin saya belajar di SMP 22 dengan Ibu Roro, sekarang dengan Ibu Desi, dengan teman-teman hebat, ilmu buat saya. Jadi saya bisa mengaplikasikan setidaknya buat lingkungan keluarga saya sendiri, peserta didik, dan teman-teman sejawat komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Memang tidak mudah membalikan telapak tangannya bu, kalau kita menggerakkan teman-teman itu. Ada yang memang ilfil, apa sih guru penggerak itu, ih kayak begitu kerjaannya, aku nggak mau. Tapi lama-lama tenang teman-teman, saya bilang orang yang ilfil kepada kita seperti itu, lama-lama butuh kita seperti itu. Jadi harus perlahan-lahan seperti itu. Mungkin dari saya sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di ibu-ibu semuanya, itu datangnya dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cucu. Luar biasa ya pengalaman yang disampaikan oleh Bu Cucu. Selanjutnya mungkin salah satu dari rekan sejawat saya minta kesan dan pesannya mengikuti diskusi visi ya, refleksi dan kesan dan pesannya mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan. Mangga salah satu dari Bu Henry SPD, silakan. Refleksi kesan dan pesannya. Baik, terima kasih. Menyenangkan kegiatan hari ini. Banyak ilmu baru yang sebenarnya kita sudah pernah dengar. Hanya saja memang pikirannya kita tuh lupa ya. Iya, lalu faktor U ya. Jadi faktor U, faktor tidak ada umur, uang juga nggak ada uang, jadi banyak yang lupa. Ya, kita kembali lagi kepada tugas kita sebenarnya sebagai seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi yang paling utama adalah bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik. Karena kalau hanya mentransfer ilmu, siswa tidak butuh kita lagi. Buat Google lebih banyak, ya. By YouTube, ya. Saya kalau ngajar ke siswa, kalau hanya masalah materi, saya bilang cari di Google, mereka akan ngerti. Tapi mereka butuh bimbingan, butuh arahan, butuh contoh, ya,
butuh idola, ya, dan butuh sosok. Itu yang barangkali perlu kita bangun pada diri kita. Dan karena sarannya Bunda juga meningkatkan kemampuan. Jadi guru jangan terlalu pede gitu. Ilmunya masih bahala, tidak diperbarui, tidak ditajamkan, wawasannya tidak ditambah, tidak meningkatkan kemampuan literasi. Nah, barangkali itu sama-sama mengingatkan kita sama guru. Pak, bagaimanapun literasi, numerasi itu nggak hanya siswa saja, ya guru juga. Justru kita dulu yang paling utama. Ya mudah-mudahan ya buat Bu Desi semua lancar sampai jadi guru beneran. Sehingga bisa menggerakkan kita semua. Ya, cucu ya. Bu Cucu tadi dari SD Jaka berapa? SD 4 di Galaksi saya. Oh, Galaksi. Di Galaksi ya. Itu Bekasi Barat bukan Bugis? Selatan. Oh iya, makanya kita nggak pernah kenal ya. Beda kuaran. Iya, beda kuaran. Iya, kebetulan saya senang di Pramuka. Kalau yang Bekasi Barat, selalu saya kenal kalau dulu. Mungkin kalau yang senang di PGRI ketemu dengan saya. Enggak Bu, kita lo beda Bu, kita Iya. provinsi. Oh iya, provinsi nggak ada ya PGRI ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Jadi yang bergabung sama kita tuh SMP aja. Iya. Memang SMA SMK kita ke Tapi provinsi. ada SMA 8, SMA 6 yang pengen bergabung dengan kita, nggak apa-apa, welcome aja. Barangkali itu Bu Cucu, ya terima kasih sudah berkenan hadir di sekolah kami, ya, Alhamdulillah. mendampingi Bu Desri, orang yang bersemangat Iya. mau bertumbuh. Iya. Mudah-mudahan mewakili teman-teman semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hendriani yang sudah mewakili rekan-rekan hebat kita dalam menyampaikan refleksi, kesan dan pesan pada diskusi siang ini. Saya dari pemandu diskusi selaku CGP Angkatan 11 pada siang ini berterima kasih yang luar biasa kepada ibu-ibu hebat yang sudah hadir pada siang ini. Suasana diskusi ini tidak akan hidup jika ibu-ibu tidak ada kehadirannya pada siang ini. Semoga segala amal baik ibu-ibu hebat semuanya dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebelum menutup boleh berpantun dulu. Cakra merubah ke Selasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.